Selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Saya Vincent Aldi. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi disahkan sebagai usul inisiatif DPR RI yang memberikan pengakuan status pekerja rumah tangga sebagai pekerja. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT resmi disahkan sebagai usul inisiatif DPR RI. Wakil Ketua Balik DPR RI Martin Manurung menegaskan, RUU PPRT memberikan pengakuan status pekerja rumah tangga sebagai pekerja. Martin Manurung menyampaikan, pengaturan tersebut tetap mempertimbangkan karakter pekerjaan yang berada di lingkup rumah tangga, sehingga tidak sepenuhnya mengikuti norma hubungan industrial seperti di sektor formal. Selain pengakuan status pekerja, RUU PPRT juga mengatur jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga. Dalam ketentuan tersebut, keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab pemberi kerja, sedangkan keikutsertaan dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung oleh negara melalui skema penerima bantuan iuran atau PBI. Nah, untuk materi dari RUU PPRT, pertama, kita memberikan pengakuan status bahwa pekerja rumah tangga itu adalah pekerja. Tapi tentu kemudian tidak bisa pekerja rumah tangga ini masuk ke dalam norma hukum hubungan industrial, sebab dia bekerja di rumah tangga. Nah, karena itu ada turunan-turunan pengaturannya yang kita sudah atur, baik itu terkait dengan hak dan kewajiban dari PRT, pemberi kerja maupun perusahaan penyalur PRT. Perusahaan penyalur PRT ini juga sudah kita atur bahwa ini sifatnya adalah perusahaan, jadi dia bukan lembaga nirlaba. Melalui pengaturan ini diharapkan perlindungan hukum, kepastian status, serta jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga dapat terwujud secara lebih jelas dalam sistem ketenagakerjaan nasional. Tri Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya pemirsa, menghadapi arus mudik lebaran tahun 2026, Komisi 5 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di Kementerian Perhubungan yang diperkirakan mengalami kekurangan sekitar 11 triliun rupiah. Menghadapi arus mudik lebaran tahun 2026, Komisi 5 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di Kementerian Perhubungan yang diperkirakan mengalami kekurangan sekitar 11 triliun rupiah. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyampaikan, secara umum persiapan infrastruktur jalan nasional dan jalan tol berjalan sesuai rencana, di mana infrastruktur tersebut ditargetkan siap digunakan paling lambat 13 Maret 2026. Namun, ia menekankan pentingnya pemeriksaan kelayakan moda transportasi melalui ramcek untuk menjamin keselamatan penumpang. Menurut Lazarus, keterbatasan anggaran di Kementerian Perhubungan perlu segera dicarikan solusi. Salah satunya dengan memanfaatkan potensi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di sektor perhubungan. Meski sejumlah daerah sempat terdampak bencana, terutama di wilayah Sumatera, Lazarus berharap berbagai persiapan yang telah dilakukan dapat memastikan arus mudik dan arus balik lebaran berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kita melihat ada kendala mungkin di perhubungan ya. Perhubungan itu penting sekali terutama rem cek ya. Karena kami lihat anggaran perhubungan itu masih minus kurang lebih 11 triliun. Makanya kemarin kita minta dengan Menteri Perhubungan untuk fokus dulu kepada keselamatan, kenyamanan ya, balik dan mudik lebaran dulu, anggaran difokuskan ke sana ya. Di sana juga sebetulnya ada PNBP. Kalau mereka boleh menggunakan PNBP-nya, saya pikir ada jalan keluar ya. Kementerian Perhubungan memproyeksikan sekitar 143 juta orang akan melakukan perjalanan mudik tahun ini. Komisi 5 DPR RI terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik. Elvi dan Ido, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, arus mudik lebaran 2026 mulai menunjukkan peningkatan di sejumlah simpul transportasi nasional. DPR RI terus mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memastikan layanan transportasi tetap aman, nyaman, serta harga tiket tetap terkendali bagi masyarakat. Dan informasi selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09.
bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, kembali di TVR 09, tradisi mudik tahunan ini tidak hanya menjadi momentum berkumpul bersama keluarga, tetapi juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memastikan kelancaran arus transportasi nasional. Dan pemirsa, aktivitas pemudik pun mulai terlihat di sejumlah titik utama, salah satunya Stasiun Pasar Senen yang menjadi pusat pergerakan penumpang selama periode mudik. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan sudah ada rekan kami Adila Febianto. Dan Adila, bagaimana kondisi arus mudik menurut pandangan Anda saat ini? Silakan Adila. Baik, terima kasih Alfat dan juga Vincent. Serta selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah tiba di lobi Stasiun Pasar Senen, yang apabila Anda lihat di belakang saya ini sudah ada banyak sekali penumpukan pemudik yang datang ke Stasiun Pasar Senen. Dan dari data yang kami dapatkan memang sejak H-7 hingga H-10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, sejumlah pemudik memang sebenarnya sudah banyak yang berangkat mudik lebih awal. Namun demikian, situasi pada pagi hari ini tetap terpantau sangat padat. Kemudian pemirsa, dari tadi juga kami pantau selain di area ruang tunggu, ini yang ramai juga ada di area keberangkatan. Dan untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri, ini di area parkir juga sangat padat, sehingga banyak sekali masyarakat yang menggunakan area drop-off saat tiba di Stasiun Pasar Senen. Kemudian berikutnya yang dapat kami laporkan berdasarkan data Humas PT KAI Daob 1 DKI Jakarta, masyarakat yang akan mudik ini diperkirakan masih akan terus bertambah. Kemarin itu sudah masuk ke puncak arus mudik di tanggal 14 dan juga tanggal 15 atau di hari Sabtu dan juga hari Minggu, di mana ada sebanyak 52.000 penumpang yang berangkat dari keseluruhan KAI Daob 1. Kemudian diperkirakan gelombang berikutnya ini akan ada lonjakan kembali di tanggal 17 hingga tanggal 20 Maret mendatang. Kemudian KAI Humas Daob 1 DKI Jakarta juga menyampaikan ada beberapa destinasi favorit yang menjadi tujuan dari pemudik pada
musim lebaran pada tahun ini, yaitu Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan juga Purwokerto. Kemudian juga yang dapat kami laporkan, tadi kami sebutkan bahwa di hari Minggu itu sudah ada 52.000 penumpang yang berangkat dari keseluruhan stasiun di daerah operasional 1 Jakarta, tetapi ini ada 49.000, range-nya antara 48.000 hingga 49.000, ini yang akan berangkat dari keseluruhan stasiun di tanggal 17 hingga tanggal 20 mendatang, sehingga ini dari 20.000 diantaranya itu terbanyak ada di stasiun Pasar Senen. Padahal jika kita bandingkan dari data sebelumnya di tanggal 11 Maret, ini jumlah keberangkatan dari seluruh stasiun daerah operasional ini baru sebanyak 29.000 penumpang. Dengan adanya perbedaan lebih dari 20.000 penumpang ini dapat kita katakan bahwa banyak sekali pemudik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan mulai terus melonjak di sepanjang masa angkutan Lebaran. Kemudian untuk penjualan tiket sendiri di masa angkutan Lebaran ini sebenarnya sudah mulai dijual pada tanggal 11 Maret hingga nanti tanggal 1 April, dan ketersediaan dari tiket yang akan dijual sendiri ini sebenarnya sudah ada 1 juta tiket. Dan untuk saat ini sendiri dari PT KAI Kupas Daob 1 tadi disampaikan bahwa sudah ada 700.000 tiket yang terjual, sehingga 700 tiket yang terjual dan juga tingkat okupansinya mencapai 66%. Sehingga untuk saat ini dapat dikatakan masyarakat masih dapat membeli tiket baik langsung di stasiun Pasar Senen ataupun melalui aplikasi Akses BKAI ataupun melalui aplikasi lainnya yang biasa masyarakat beli tiket kereta api dari PT KAI. Kemudian terdapat beberapa tanggal-tanggal yang menjadi favorit dari masyarakat untuk membeli tiket ini memang ada di sekitar tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. Sehingga masyarakat mungkin yang masih ingin mudik membeli tiket itu stoknya masih lebih banyak di atas tanggal 20 Maret, itu stoknya masih tersedia cukup banyak daripada tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. Kemudian untuk harga tiketnya ini sendiri dapat kami katakan bahwa range harga tiketnya ini ada antara Rp300.000 sampai dengan Rp1 juta. Ini juga tergantung dari kursi mana yang akan masyarakat beli atau pemudik beli, dari kursi ekonomi ataupun kursi eksekutif. Untuk menanggulangi padatnya dari puncak arus mudik pada tahun ini, PT KAI juga menanggulanginya dengan penambahan kereta api jarak jauh tambahan di musim Lebaran ini. Kemudian tentunya bagi masyarakat nih yang ingin melakukan perjalanan mudik melalui stasiun Pasar Senen, kami mengimbau ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang utamanya ini adalah terkait dengan barang bawaan. Karena dari tadi kalau Anda lihat di layar Anda di belakang saya ini banyak sekali masyarakat yang sudah membawa koper, kardus, dan juga tas jinjing. Ada juga porter yang membantu, tetapi harus diperhatikan kapasitas bagasi dari PT KAI, karena apabila ini melebihi kapasitasnya, maka akan ada biaya tambahan yang dibebankan oleh pemudik. Kemudian kedua adalah memperhatikan jam keberangkatan. Sepertinya itu yang dapat saya laporkan dari stasiun Senen kembali ke Alfat dan juga Vincent. Baik, terima kasih rekan Adila atas laporan arus mudik Lebaran tahun 2026 langsung dari stasiun Pasar Senen, dan kami mengucapkan selamat melanjutkan tugas. Dan selanjutnya pemirsa, DPR RI menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan tata kelola pesantren sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Tidak hanya menjadi pusat pembentukan karakter dan nilai keagamaan, pesantren juga merupakan pilar pemberdayaan masyarakat yang harus didukung dengan regulasi yang akuntabel dan berkelanjutan. Tentunya informasinya selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. Di samping penguatan tata kelola pesantren, DPR RI juga memandang peningkatan kesejahteraan guru madrasah sebagai langkah strategis dalam memastikan kualitas pendidikan yang merata dan berdaya saing. Tata kelola yang kuat dan dukungan nyata bagi para pendidik menjadi wujud dari kehadiran negara dalam memperkokoh fondasi pendidikan keagamaan demi masa depan generasi bangsa. Dan pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pesantren dan madrasah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Lembaga ini berperan dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Namun demikian, pengelolaannya masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran, status kelembagaan, hingga sarana dan sumber daya manusia. Di Kabupaten Majalengka, terdapat sekitar 140 pondok pesantren yang memerlukan dukungan berkelanjutan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pendidikan keagamaan secara komprehensif dan terstruktur. Dalam kunjungan kerja ke pesantren Al-Mizan Majalengka, Komisi 8 DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan dukungan negara terhadap pesantren dan madrasah. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menyampaikan, pesantren kini memperoleh perhatian serius dari pemerintah, termasuk melalui pemetaan berbasis data dan sistem klaster. Menurutnya, validitas dan akurasi data menjadi faktor kunci dalam memastikan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, baik dalam bentuk dukungan anggaran, pendampingan manajemen, maupun perbaikan infrastruktur. Selain aspek tata kelola kelembagaan dan infrastruktur, perhatian juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru madrasah. Pesantren mendapat perhatian serius dari Pak Prabowo. Mulai kita membuat semacam klaster, mana pesantren yang di atas 5.000, mana yang 2.000, mana yang 1.000, mana yang 500, lalu umurnya. Nah dari sana kita akan mendapatkan mana pesantren yang mendapatkan bantuan, tapi ada pesantren yang hanya mendapatkan pendampingan. Salah satunya adalah pendampingan pembangunan struktur bangunan. Teman-teman PUPera telah turun, lalu juga beberapa kementerian telah turun. Saya yakin akan ada perbaikan ke depan, dan di Komisi 8 data pesantren menjadi kata kunci untuk mereka mendapatkan akses dari pemerintah. Dirjen Pesantren akan segera diresmikan. Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia menyampaikan aspirasi agar guru madrasah swasta diangkat menjadi P3K. Terdapat sekitar 630.000 guru madrasah swasta di Indonesia. Sebagian masih menerima honor Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan kesenjangan kesejahteraan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar menegaskan, peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dengan peningkatan kesejahteraan guru. Bagaimana kita Komisi 8 DPR RI memberikan masukan nanti kepada pemerintah, lebih khusus kepada Kementerian Agama, untuk mengangkat guru-guru honorer swasta madrasah yang menjadi P3K. Tanggal 11 Februari 2026, guru-guru madrasah ini berapa ribuan orang sudah demo di depan kantor DPR RI Senayan, dan perwakilan mereka sudah diterima oleh pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 8 DPR RI. Komisi 8 DPR RI berkomitmen terus mengawal aspirasi tersebut melalui komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Agama serta Kementerian Keuangan. Langkah ini memerlukan kajian menyeluruh, mengingat implikasi anggaran yang signifikan dan kebutuhan penyesuaian regulasi. Sejalan dengan itu, anggota Komisi 8 DPR RI Ina Amania menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat dalam proses pengangkatan guru honorer menjadi P3K
agar kebijakan yang diambil memiliki legitimasi dan keberlanjutan. Kita semua yang ada di Komisi 8 ingin memperjuangkan berdasarkan undang-undang, karena tanpa undang-undang P3K atau ASN dari madrasah itu tidak mungkin akan terjadi, karena sesuai dengan undang-undang Kemendiknas yang mempunyai hak untuk itu gitu. Oleh sebab itu tadi suasana kebatinan para guru-guru madrasah perlu kita perjuangkan. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pesantren dan madrasah memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang semakin tertata dan perhatian terhadap kesejahteraan guru yang semakin diperkuat, diharapkan pendidikan keagamaan dapat terus berkontribusi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing. Dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Ya, Vincent dan juga pemirsa, seperti yang kita tahu ya bahwa mudik ini menjadi tradisi tahunan masyarakat Indonesia saat menjelang Hari Raya, khususnya Idul Fitri. Betul sekali Alfat, momen ini dimanfaatkan masyarakat untuk kembali ke kampung halaman, bersilaturahmi dan berkumpul bersama keluarga. Dan tentunya meski sering dihadapkan pada perjalanan panjang dan padatnya arus transportasi, semangat mudik tetap menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Apabila perang, dua belah pihak nggak bisa saling nuntut. Artinya kan kita bisa loss uang tersebut. Karena ada perang, Bu, ya, antara Iran dan juga Israel. Haji tahun 2026 ini jadi atau enggak sih? Hasil rapat koordinasi atau rapat kerja Komisi 8 bersama Kementerian Haji sudah diputuskan bahwa akan tetap dilaksanakan dengan kondisi apapun selama warning dari pemerintah Saudi itu memang belum dikeluarkan. Jika memang biaya perjalanan ibadah haji pada tahun ini memang harus naik, skema yang ideal seperti apa supaya tidak membebani jamaah yang sudah melunasi ibadah haji? Kita harus menghitung kembali APBN hari ini bisa apa tidak. Padahal kan kondisi APBN kita ini kan tidak mungkin masuk di situ. Mungkin yang kita bisa lakukan adalah dengan mengoptimalkan nilai manfaat. Karena kita sudah melakukan pembayaran 100%. Apabila perang, dua belah pihak nggak bisa saling nuntut. Artinya kan kita bisa loss uang tersebut. Kalau misalkan haji ini batal, ya udah uang yang sudah dibayarkan oleh pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi hilang begitu saja. Bisa hilang begitu saja. Berpotensi ya, Bu. Berpotensi seperti itu. Tiba-tiba saat menjelang penyelenggaraan ibadah haji, situasi makin memanas dan juga akhirnya pemerintah Arab Saudi menutup atau pemerintah Indonesia yang tidak berani memberangkatkan jemaahnya, kira-kira konsekuensinya apa, Bu Shelly? Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, tradisi mudik bukan hanya tentang perjalanan pulang kampung, namun juga menjadi momen untuk mempererat hubungan keluarga dan menjaga silaturahmi. Dan suasana kehangatan dan kebahagiaan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tradisi ini yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan mudik, tradisi pulang kampung yang menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Setiap menjelang Lebaran, ada satu rencana yang hampir selalu muncul di banyak keluarga. Rencana yang sering dibicarakan jauh-jauh hari, disiapkan dengan serius, dan selalu dinantikan setiap tahunnya. Sebuah tradisi yang sering kita sebut dengan mudik. Kata sederhana ini seolah menjadi penanda bahwa bulan Ramadan akan segera berakhir dan hari raya semakin dekat. Biasanya, kita mulai melihat jalanan yang lebih ramai dari biasanya. Tiket transportasi yang cepat habis, hingga obrolan tentang kapan berangkat dan rute perjalanan yang akan dipilih. Lalu, apa sebenarnya makna dibalik kata mudik? Mengapa tradisi ini selalu ada setiap tahun? Dan bagaimana cara mempersiapkan mudik agar tetap aman dan nyaman?
berikut informasi dan tips seputar mudik, tradisi pulang menuju kampung halaman. Jejak makna di balik tradisi pulang yang terus dijaga setiap tahun. Istilah mudik, menurut versi yang berkembang di masyarakat, sering dikaitkan dengan ungkapan dalam bahasa Jawa, yaitu mulih dilik. Mulih berarti pulang, dan dilik berarti sebentar. Sehingga secara sederhana, mudik dimaknai sebagai pulang sebentar ke tempat asal. Awalnya, istilah ini digunakan oleh masyarakat di Pulau Jawa, terutama oleh mereka yang merantau ke kota untuk bekerja dan kembali ke kampung halaman pada waktu tertentu. Namun seiring perkembangan zaman, istilah mudik tidak lagi terbatas pada satu daerah saja. Ia kemudian menjadi kebiasaan yang meluas di berbagai daerah. Digunakan di banyak wilayah Indonesia untuk menyebut perjalanan pulang ke daerah asal, terutama saat menjelang Idul Fitri. Dari sinilah, mudik bukan hanya menjadi istilah bahasa, tetapi berkembang menjadi tradisi. Pulang kampung setiap Lebaran menjadi momen yang selalu dinanti. Setiap tahun, jutaan orang yang bekerja di kota-kota besar mulai merencanakan kepulangan mereka, dari memesan tiket, menyiapkan kendaraan pribadi, hingga menyesuaikan jadwal kerja. Bagi sebagian orang, mudik adalah kesempatan untuk berkumpul setelah lama tidak bertemu. Bagi yang lain, mudik adalah cara menjaga hubungan dengan orang tua dan keluarga besar. Di sisi lain, mudik juga memiliki dampak yang luas. Pergerakan masyarakat yang meningkat signifikan dengan lonjakan penumpang di jalur darat, laut, dan udara, kepadatan lalu lintas pun menjadi bagian yang hampir tak terpisahkan. Namun menariknya, meski perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, antusiasme untuk pulang tetap tinggi. Ada yang rela menempuh perjalanan malam hari, ada yang memilih berangkat lebih awal untuk menghindari puncak kepadatan, dan ada pula yang menyesuaikan waktu agar lebih efisien. Semua ini menunjukkan bahwa mudik bukan sekadar perjalanan panjang, melainkan kebiasaan bersama yang terus terjaga. Karena itu, persiapan menjadi hal yang penting. Persiapan perlu diperhatikan demi keselamatan dan kenyamanan di perjalanan. Perencanaan waktu, kondisi kendaraan, hingga kesehatan selama perjalanan perlu diperhatikan dengan serius. Karena perjalanan yang panjang tanpa persiapan yang matang dapat menimbulkan resiko yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, agar perjalanan mudik tetap aman dan nyaman, persiapan yang matang menjadi kunci utama. Pertama, rencanakan jauh-jauh hari. Pesan tiket lebih awal dan tentukan waktu berangkat yang tidak terlalu dekat dengan puncak kepadatan. Kedua, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima. Cek rem, ban, oli, dan bahan bakar agar tidak terjadi kendala selama perjalanan. Ketiga, jaga kondisi tubuh. Istirahat cukup sebelum berangkat dan jangan memaksakan diri jika konsentrasi berkendara mulai berkurang. Segera menepi di rest area terdekat ketika tubuh sudah mulai merasa lelah. Keempat, siapkan bekal dan obat-obatan pribadi untuk menjaga kondisi tetap fit dan mengantisipasi perjalanan yang memakan waktu lama. Kelima, pantau informasi lalu lintas terkini agar bisa menyesuaikan rute jika diperlukan. Dan yang tak kalah penting, tetap sabar di jalan. Karena mudik bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai, tapi bagaimana kita bisa sampai dengan selamat. Pada akhirnya, mudik adalah tradisi yang tumbuh dari kebiasaan, diperkuat oleh momen lebaran dan dijaga oleh rasa rindu. Ia bukan sekadar menempuh perjalanan panjang, bukan juga tentang ramainya arus mudik setiap tahun, tapi soal pertemuan, cerita yang dibagikan, dan waktu yang diluangkan untuk orang tersayang. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang melakukannya dengan harapan yang sama, sampai di rumah dalam keadaan selamat dan disambut dengan senyum hangat keluarga. Jika Anda berencana untuk mudik tahun ini, pastikan perjalanan dipersiapkan dengan baik, menjaga kesehatan, dan utamakan keselamatan. Semoga perjalanan menuju Idul Fitri tahun ini membawa keberkahan bagi kita semua. Sampai jumpa di tayangan Intips berikutnya. Ya pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Senin 16 Maret 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 12 DPR RI
menggelar rapat audiensi dengan Serikat Federasi Pekerja Pertamina guna mendengar masukan tata kelola migas. Sedangkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ada Komisi 3 DPR RI menggelar rapat khusus terkait kasus penyiraman air keras terhadap saudara Andre Yunus. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Vincent Ali dan rekan saya Syalfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.